Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah tarawih yang saya hormati, malam ini kita sudah berada di malam ke-21 di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan khususnya di bulan suci Ramadan ini, mulai malam pertama sampai malam hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Alamin. Jemaah tarawih yang saya hormati, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang berukuk. Di dalam Al-Quran ada 27 ayat selalu berdampingan antara kata salat dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqamus salata wa atuz zakat. Itu ada 27 ayat selalu berdampingan. Seakan-akan Allah mengatakan, hai hambaku, saya tidak terima sholatmu kalau zakatmu tidak beres. Begitu juga sebaliknya, saya tidak terima zakatmu kalau sholatmu tidak beres. Yang pertama, wa aqimus sholat, dirikan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatu miftahu kulli khair." Salat itu kuncinya segala kebaikan. Jadi kalau kita mau baik di dunia, Pak Bu, mau bahagia di dunia, tentunya kita menginginkan seperti ini, miliki kuncinya. Apa kuncinya? Sholat. Tidak ada orang tidak bahagia di dunia ini kalau sholatnya sudah bagus. Kita harus yakin. Tidak mungkin Rasulullah SAW berbohong. Jadi kalau ada orang sholat, setelah sholat masih merasa dirinya tidak bahagia, ada orang sholat setelah sholat masih merasa dirinya tidak tenang, maka sholatnya orang seperti ini dipertanyakan. Ada orang sholat setelah sholat masih dia ganggu tetangganya, masih ambil haknya orang lain, maka sholatnya orang seperti ini dipertanyakan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jamaah tarawih yang saya hormati, makanya di dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholat, dirikan sholat. Allah tidak mengatakan ifalis sholat, kerjakan sholat, kerjakan sholat. Tidak, aqimis sholat, dirikan sholat. Jadi jangan kita heran kalau ada orang setelah sholat masih merasa dirinya tidak bahagia, tidak tenang, masih dia ganggu saudaranya, dia ganggu tetangganya, masih ambil haknya orang lain. Ini baru sekedar mengerjakan sholat. Kata Allah, aqimis sholat, dirikan sholat. Bagaimana caranya? Ya, mulai ambil air wudhu, perbaiki wudhu kita, Pak. Perbaiki wudhu kita. Cara cuci tangan, muka, kepala, kaki. Perhatikan siku kita seperti tidak basah. Mata kaki kita diperhatikan seperti tidak basah.
puasa. Kenapa? Karena kalau ada orang berwudu, wudunya asal-asalan, jelas sholatnya juga asal-asalan. Ada orang berwudu, wudunya tidak sah, jelas sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena wudu itu satu paket dengan sholat. Perbaiki wudunya. Hadirin yang saya hormati, as-salatu miftahu kulli khair. Salat itu kuncinya segala kebaikan. Jadi kalau salatnya orang sudah bagus, Pak, saya yakin puasanya juga bagus. Tapi tidak semua orang berpuasa bagus salatnya. Kalau salatnya orang sudah bagus, saya yakin orang itu akan bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tidak semua orang tunaikan ibadah haji bagus salatnya. Salat itu kuncinya segala kebaikan. Jemaah tahu yang saya hormati, ya. Selanjutnya, ya saya singkat saja karena waktu. Selanjutnya yang kedua, wa'atuz zakat. Tunaikan zakat. Zakat itu Pak ada dua macam. Yang pertama zakat mal atau zakat harta. Kemudian yang kedua zakat fitrah. Zakat harta itu kalau kita memiliki minimal uang di bank senilai 85 gram emas. Jadi coba kita cek berapa harga emas sekarang di Songgoku per gram. Jadi kalau kita memiliki uang di bank senilai 85 gram emas, ya kira-kira kurang lebih 60 juta. Cukup 1 tahun kita keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, kalau 1 juta kan 25.000. Jadi itu 85 gram emas. Cukup 1 tahun kita keluarkan zakatnya 2,5%. Ini harta kita Pak Bu, saya sering mengumpamakan harta kita itu seperti ikan. Ya, ikan itu kalau mau dimakan harus dibuka sisiknya, tulangnya, kotorannya, dimasak baru bisa dimakan. Itulah perumpamaan harta kita. Harta kita itu ada haknya anak yatim, ya, duafa, fakir miskin dan seterusnya. Kita keluarkan, ya baru bisa dimakan. Nah, ini zakat harta, zakat mal. Kemudian yang kedua, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Wa'atuz zakat itu, wa'atuz zakat ada ulama kita memberikan 3 makna, 3 penafsiran. Yang pertama, wa'atuz zakat, kata-kata atuz zakat itu bermakna percepat zakatmu. Jadi diusahakan zakat fitrah itu kita percepat. Jadi mulai sebenarnya malam pertama bulan suci Ramadan sudah bisa kita keluarkan zakat fitrah. Nah, malam ini malam ke-21. Nah, saya lihat sudah ada di depan beras. Kenapa harus dipercepat Pak Bu? Karena dikhawatirkan di akhir-akhir bulan suci Ramadan, ya mungkin karena kesibukan kita sehingga kita lupa keluarkan zakat. Dikhawatirkan, apalagi kita percayakan sama istri kita juga sibuk di akhir bulan suci Ramadan. Sibuk bikin kue, beli pakaian, ya ke mall dan seterusnya. Sehingga dikhawatirkan lupa keluarkan zakat. Nah, makanya ulama kita memberikan makna wa'atuz zakat itu bermakna percepat zakatmu. Ya karena terkadang, ya maaf ada juga jemaah baru dia keluarkan zakat fitrahnya kalau malam takbiran. Ini biasanya kita sebagai UPZ masjid, unit pengumpul zakat masjid itu biasanya kita kewalahan. Ya, sering saya jumpai seperti ini Pak. Ya,
Kebetulan saya ketua OPZ di masjid kami di Nur Al-Aqsa Mirullah. Terkadang ada jamaah jam 10 malam takbiran baru diantar zakatnya. Ya biasa kita UPZ berpikir siapa lagi yang mau dikasih. Sudah tengah malam. Biasa kita keluar di jalanan, ya, lampu merah, ada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu di kami yang dikasih. Nah, ini, jadi ya alhamdulillah di masjid kita ini saya lihat sudah banyak di depan. Gunanya itu mempercepat zakat supaya ambil zakat itu mudah mengatur zakat sehingga di malam Lebaran tidak ada lagi zakat yang tinggal di masjid, sudah dibagi semua. Hadirin yang saya hormati. Kemudian yang kedua, wa'atu zakat itu bermakna antarkan zakatmu. Jadi zakat itu Bapak diusahakan diantarkan kepada yang berhak. Jangan dipanggil. Itulah gunanya UPZ. Ya, alhamdulillah Mas Nas. Ini di Makassar, masjid itu kurang lebih 1.300 yang sudah ada SKUPZ-nya, ya kurang lebih 1.000 masjid. Itulah gunanya UPZ. Gunanya UPZ mendata warga di sekitar masjid, siapa-siapa warga yang berhak dapat zakat. Diusahakan diantarkan. Kalau datang ke masjid, misalnya dikasih kupon, tidak apa-apa. Tapi paling bagus diantarkan. Kenapa diantarkan? Karena terkadang ada jamaah, ya, ada jamaah masjid. Sebenarnya dia berhak untuk terima zakat, akan tetapi dia malu ke masjid untuk terima zakat. Dan kalau diantarkan itu merasa dihormati, dimuliakan. Tapi ada juga jamaah, ada juga jamaah sebenarnya dia tidak bisa terima zakat, akan tetapi dia tidak malu pergi ke masjid untuk meminta zakat. Ini wa'atu zakat bermakna antarkan zakatmu. Ya, paling bagus itu Pak, diantarkan. Ya, makanya ya sekali lagi di masjid-masjid itu ada UPZ. Ini UPZ mendata warga yang ada di sekitar masjid kemudian diantarkan. Tapi kalau dikasih kupon, ya, tapi diusahakan ya bisa datang ke masjid karena dikhawatirkan itu tadi ada warga berhak terima zakat akan tetapi dia malu pergi antri ke masjid atau dia malu datang ke masjid untuk meminta zakat. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, wa'atu zakat itu bermakna sempurnakan zakatmu. Apa artinya menyempurnakan zakat? Artinya beras apa yang kita makan, beras itu pula yang kita keluarkan. Kalau kita makan beras kepala Pak Bu, beras kepala juga kita keluarkan. Kalau kita makan beras pandang wangi, beras pandang wangi juga kita keluarkan. Kalau kita makan beras dolot juga kita keluarkan. Jangan sekali-kali kita makan beras kepala, kemudian kita keluarkan beras dolot. Kenapa? Karena beras kepala itu lebih mahal harganya daripada beras dolot. Lebih bagus beras dolot yang kita makan, kemudian kita keluarkan beras kepala. Nah, ini lebih bagus. Kalau kita mau uangkan sesuai harga beras yang kita makan. Nah, ini ada harga-harga beras dari Basnas. Ini ada 4 kelas Pak Bu. Nah, ada 4 kelas. Jadi kalau kita mau uangkan, kita uangkan sesuai harga beras yang kita makan. Ini beras yang kelas 1 yaitu beras cemara, beras sanitani, beras kristal, celebes, pandang wangi dan sejenisnya. Ini beras yang paling mahal ini. Ini harga dari Basnas. Nah,
Harganya itu per liter Rp13.500 per liter. Per orang kan 4 liter. Jadi 13.500 dikali 4 sama dengan Rp54.000. Ini kalau kita menguangkan Rp54.000. Kemudian beras kelas 2 yaitu beras mutiara, beras mandi, Kiong Mas, Ciliu dan sejenisnya itu harga per liter Rp11.500 dikali 4 sama dengan Rp46.000 per orang. Kemudian beras kelas 3, beras Bogor, berlian, bunga mawar dan sejenisnya itu per liter Rp10.500 dikali 4 sama dengan Rp42.000. Kemudian beras yang kelas 4 yaitu beras Dolok. Nah, ini yang paling murah. Beras Dolok per liter Rp9.500 dikali 4 sama dengan Rp38.000. Itu kalau kita menguangkan. Jangan sekali-kali kalau kita makan beras kristal atau celebes pandang wangi, kita uangkan senilai Rp50.000 per orang. Ini namanya tidak menyempurnakan zakat. Kita makan beras mandi, kemudian kita uangkan senilai Rp40.000. Ini namanya tidak menyempurnakan zakat, karena harganya per orang Rp46.000. Lebih baik lebih Pak daripada kurang. Ini sekali setahun. Kenapa saya sampaikan seperti ini Pak Ibu? Karena terkadang kami jumpai di masyarakat, ya, salah satu profesi saya yaitu biasa memandikan jenazah. Saya Imam Kelurahan di Wadicai Selatan. Terkadang kalau kita memandikan jenazah Pak Bu, terkadang ada jenazah kalau dimandikan tidak bisa bersih. Mau diangkat keluar lagi kotoran, Ternyata ditelusuri kehidupannya mayat seperti ini, ternyata waktu hidupnya zakat fitrahnya tidak beres. Dia makan beras yang bagus, kemudian dia keluarkan beras yang ada kutunya. Nauzubillah. Dia makan beras kepala, kemudian dia keluarkan zakat fitrahnya beras Dolok. Zakat fitrah itu Pak Bu, membersihkan tubuh. Fitrah membersihkan tubuh kita. Kalau zakat harta kita membersihkan harta kita. Tapi kalau zakat fitrah membersihkan tubuh ini. Apa yang kami lakukan kalau dapatkan jenazah seperti ini, mayat seperti ini, selalu keluar kotoran, kita ambil 4 liter beras, dekatkan pada mayat itu, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau gara-gara zakat fitrahnya hambamu tidak beres sehingga engkau hukum dia selalu keluar kotoran, ya Allah, mau diangkat selalu keluar kotoran, ya Allah, ampunilah hambamu, ya Allah, ampunilah hambamu, ya Allah. Alhamdulillah Pak Bu, setelah didoakan seperti itu, kotorannya langsung berhenti. Karena memang itu penyakitnya. Penyakitnya adalah zakat fitrahnya tidak beres. Jemaah taruh yang saya hormati, ya malam ini kita sudah berada di malam ke-21 bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, jangan lupa zakat kita, baik zakat harta atau zakat fitrah kita, sehingga kita keluar di bulan suci Ramadan meraih gelar takwa orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang saya hormati, saya minta maaf tidak bisa sholat tarawih bersama dengan kita karena tadi pagi ada warga saya meninggal dan malam ini saya mau uruskan malam takziahnya. Malam ini, oleh sebab itu saya minta maaf tidak bisa sholat tarawih bersama dengan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.